Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Pratama dari SMK Negeri 2 Palembang. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggantian pak rem depan atau cakram rem depan pada sepeda motor Repo 110 PGMFI. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan kunci atau tool. Kunci yang kita siapkan adalah kunci torsi atau kunci momen. Ya. Yang kedua, jangka sorong atau vernier caliper. Yang ketiga, kunci T8. Kunci T8. Yang keempat, kunci L bintang 40. Yang kelima, tang kombinasi. Dan buku pedoman reparasi Honda Repo 110 PGMFI. Oke. Langkah selanjutnya adalah kendorkan baut bracket rem. Kendorkan baut bracket rem dengan menggunakan kunci L bintang 40. Ya, kendorkan baut bracket rem dengan menggunakan kunci L bintang 40. Setelah baut tersebut kendor, ya, lepaskan dengan menggunakan tangan sampai baut tersebut lepas dari fork arm suspensi. Ya. Yang kedua, kendorkan baut pengikat pada pak rem atau pad pin dengan menggunakan kunci T8. Dengan menggunakan kunci T8. Oke, yang selanjutnya lepaskan kaliper. Lepaskan kaliper tersebut dari fork arm suspensi. Ya, lepaskan kaliper dari fork arm suspensi. Ya, setelah lepas, ya, tarik pad pin dengan menggunakan tang. Ya, tarik pad pin dengan menggunakan tang. Setelah lepas pad pin lepas, maka kita dengan mudah bisa melepaskan pak rem yang berada di dalam kaliper. Ya. Oke. Langkah selanjutnya adalah lepaskan bracket rem. Ya. Cara melepaskan bracket rem. Ya, cara melepaskan bracket rem, kita hanya perlu menariknya saja. Oke. Setelah bracket rem lepas, ya, jangan lupa bersihkan. Cara membersihkannya, ya, kita hanya perlu menyiapkan lap. Ya, lap. Ya, bracket rem dengan menggunakan lap. Oke. Sebelum dipasangkan kembali, jangan lupa kita lumasi dengan menggunakan oli atau minyak gemuk. Ya, dengan menggunakan oli atau minyak gemuk. Oke. Yang selanjutnya, ya, memeriksa ketebalan pada pak rem. Ya. Cara memeriksanya, kita hanya perlu menggunakan alat jangka sorong atau penggaris. Ya, jangka sorong atau penggaris. Ya. Apabila pak rem masih di atas 1 mm ketebalannya, maka kita hanya perlu membersihkannya saja. Ya. Cara membersihkannya dengan menggunakan amplas. Oke. Apabila kanvas rem tersebut sudah tipis, ya, maka kalian perlu menggantinya. Apabila tidak kalian ganti, maka cakram akan haus. Ya, cakram akan haus. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita menekan kaliper pada piston. Ya, menekan kaliper pada piston. Sebelum kita menekan kaliper pada piston, kita juga perlu mengkondisikan bagian kaliper. Ya.
Biasanya pada kanvas rem yang sudah tipis, ya, piston akan lebih menonjol. Ya, piston akan lebih menonjol. Ini adalah sistem alami dari sistem hidrolik rem. Ya. Sebelum kita menekan piston, kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan lap. Ya, dengan menggunakan lap. Ya. Putar bagian belakang, lalu bersihkan juga dengan menggunakan lap. Oke. Jangan lupa, ya, kita lumasi dengan oli atau minyak gemuk. Ya, usahakan jangan menggunakan bensin karena bisa merusak seal di dalam piston. Oke, langkah selanjutnya. Dan selanjutnya kita rakit kembali kaliper. Pasang bracket rem. Ya. Pasang bracket rem di kaliper. Pasang bracket rem ke dalam kaliper. Oke, pasang bracket rem ke dalam kaliper. Ya, setelah bracket telah terpasang, ya, siapkan juga pak rem yang baru atau yang masih bisa dipakai. Ya, atau yang masih bisa dipakai. Oke. Biasanya kanvas rem yang bentuknya berbeda ini, ya, yang bentuknya berbeda ini. Biasanya yang lebih kecil, ya, yang lebih kecil terletak di bagian dalam. Oke, yang lebih kecil terletak di bagian dalam, sementara yang lebih besar terletak di atasnya. Oke. Setelah itu selesai, maka pasang kanvas rem ke dalam kaliper. Ya, pasang kanvas rem ke dalam kaliper. Ya, setelah dipasang, ya, pasang pad pin atau pengunci pada pak rem. Ya, pengunci pada pak rem. Oke, setelah semuanya terpasang, maka pasang kembali kaliper ke fork arm suspensi. Ya, pasang kembali kaliper ke fork arm suspensi. Ya, pasang kembali. Ya, pasang baut bracket rem. Ya, pasang baut. Ya, kencangkan menggunakan kunci L bintang 40. Ya, setelah kencang, jangan lupa kencangkan juga kunci pin dengan menggunakan kunci torsi atau kunci momen. Ya, spesifikasi kekencangannya sesuai dengan buku BPR Honda Repo 110 PGM-FI adalah 17 Nm atau 1,7 kg farad. Ya. Setelah semua terpasang, ya, maka kita hanya perlu mengetesnya. Biasanya pak rem yang baru akan ngepost di awal. Ya, akan ngepost di awal. Ya. Ini dikarenakan celah antara kampas rem dan piringan sangat lebar. Ya, maka kita perlu, ya, kita hanya perlu menekan pedal rem lebih dari 3 kali. Ya, menekan pedal rem lebih dari 3 kali, maka kaliper atau piston yang berada di dalam kaliper akan terasa padat dan menekan pada piringan. Ya, setelah terasa padat, ya, setelah terasa padat, maka motor siap digunakan di jalan raya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.